Bisakah reshuffle ini jadi bagian pemerintah berupaya memperbaiki komunikasi kepada publik terkait kebijakan? Apakah ini bisa jadi upaya itu dan apa yang harus dilakukan? Tadi kan masih ada catatannya bahwa harusnya ada juru bicara sendiri, harusnya tidak berhenti di pembentukan badan komunikasi pemerintah. Apa yang bisa dilakukan? Reshuffle hanya jawaban sesaat ya. Karena tidak semua tuntutan ataupun ketidakpuasan publik itu harus reshuffle kabinet. Tidak harus. Nah, hasil reshuffle ini hanya akan bisa dibuktikan oleh waktu. Nah, yang perlu menjadi catatan bahwa pergantian menteri itu juga akan memiliki dampak terhadap kinerja di internal masing-masing kementerian. Akan berubah lagi Akan juga berubah nakodanya lagi, masing-masing nakoda, kementerian. kemudian visi misinya akan sama, cara kerjanya, ritme kerjanya dan sebagainya. Memang bisa menjadi alat ya, alat untuk memicu, memecut supaya semuanya birokrasi bisa bergerak cepat dan sebagainya. Tapi juga bisa berdampak bahwa ingat bahwa di masa Pak Prabowo ini ada beberapa kementerian baru yang belum tuntas. Ya, seperti KP2MI. KP2MI itu kan baru proses transisi. Ya. Tapi ketika menterinya diganti, menteri yang baru tentu akan ada adaptasi, ada penyesuaian dan sebagainya. Ya. Sehingga saya sendiri berharap agar pola reshuffle itu dilakukan betul-betul secara selektif. Tidak menjadi pilihan. Kalau tidak puas dengan menterinya diganti. Bukan kalau nggak puas menterinya langsung diganti begitu Ya. saja, tapi harus ada evaluasi Tapi dulu. ada evaluasi sebenarnya kekurangannya apa, problemnya di mana, bottleneck-nya seperti apa. Dampaknya apa kalau terlalu sering Kalau reshuffle? terlalu sering justru akan menjadi image yang kurang baik bahwa pemerintahan itu dianggap tidak stabil dan tidak bisa bekerja. Kalau 3 reshuffle yang terjadi terakhir ini Anda melihat tidak ada evaluasi sebelumnya langsung ganti saja? Kalau saya melihat tidak ada, kecuali reshuffle yang karena memang terkena masalah ya. Oke. Seperti Di luar itu tapi di luar evaluasi itu kinerja tidak ada? evaluasi. Tidak ada evaluasi kenapa harus di reshuffle. Padahal misalnya dia menganggap kinerja kami baik-baik saja, tidak ada masalah. Tergantung selera presiden? Tergantung selera presiden karena memang prerogatif presiden itu yang berhak, yang bisa membuat kriteria, yang menentukan itu presiden. Nah, ini yang kemudian juga menjadi catatan, ada perbedaan gaya kepemimpinan. Kalau dulu Bung Hatta sama Pak Karno itu kan administratif sama karismatik gitu. Kalau Pak Habibie itu kan sangat teknokratis. Ya. Pak SBY juga sangat teknokratis. Nah, kalau misalnya Pak Jokowi itu kan juga kombinasi ya. Ya. Ada yang bersifat progresif, tiba-tiba keluar kebijakan-kebijakan yang kemudian sangat besar, yang juga dilakukan secara cepat, yang menurut pikiran orang itu tidak mungkin. Dianggap orang out of the box. Ya, di luar semua orang berpikir. Nah, Pak Prabowo ini ingin mencoba untuk mencari pola, kira-kira yang bisa efektif untuk pemerintahan, apakah gaya komando, ataukah perintahnya harus semuanya dijalankan, atau memang ada model lain. Nah, beliau saya kira sedang mencari ya, format yang tepat. Tapi kalau model ini diteruskan oleh beliau, kemungkinan reshuffle itu tidak berhenti di sini. Bisa jadi sewaktu-waktu akan diganti. Dan kecenderungannya bisa jadi bukan beliau yang memberhentikan, tapi kemungkinan banyak kasus-kasus kan yang mengundurkan diri sebenarnya meskipun dicegah oleh beliau. Tunggu sampai saya berhentikan. Kenapa? Kenapa bisa dibaca demikian? Ya, mungkin nggak tahan. Misalnya Karena? Beberapa pejabat yang lain ya seperti Bulog, kemudian Bu Sri Mulyani yang kemarin, kemudian yang lain itu juga ada isu-isu semacam itu. Jadi wacananya karena mengundurkan diri, tapi sebenarnya diberhentikan oleh presiden. Berarti apa yang Jadi harus dievaluasi? harus ada evaluasi yang transparan, dan saya kira tidak bisa hanya dilakukan secara personal oleh seorang presiden. Sistem kementerian negara ini harus ada dilengkapi dengan evaluasi kinerja yang cukup bagus supaya ada penjelasan-penjelasan yang rasional.
Nah, apakah ini memang diperlukan oleh Pak Presiden atau tidak, ataukah semua keputusan kan ada di tangan saya. Itu yang saya lihat. Meskipun Pak Presiden Prabowo juga selalu bilang bahwa tidak ada visi misi menteri, adanya Ya. visi misi presiden. Ya, karena para menteri yang sekarang, bahkan juga pemerintah daerah, itu sudah dikonsolidasikan untuk menjalankan 17 program prioritas presiden dan 8 atau asta-citanya presiden, dan itu sudah jalan. Soal kurang cepat atau soal targetnya masih belum tercapai, ini baru 1 tahun. Jadi masih ada waktu. Nah, ini yang kemudian perlu ada strategi. Artinya apakah Bapak juga mau bilang, Pak Hasim mau bilang bahwa jangan terlalu sering juga dilakukan reshuffle, tidak akan efektif juga untuk kita. Meskipun reshuffle itu hak presiden, tetapi kalau terlalu sering itu kemudian nanti juga publik tidak percaya. Bisakah menciptakan instabilitas kalau terlalu sering reshuffle? Bisa jadi, Mbak. Karena instabilitas itu kalau kemudian dia menggoyahkan koalisi. Nah, untuk yang sekarang ini belum kelihatan. Belum kelihatannya itu karena tidak terdeteksi di publik. Misalnya dari Golkar, dari PAN, dari Demokrat, PKB. Ketika ini kan kelihatannya tidak ada sinyal untuk terjadi keretakan atau membantah ataupun berbeda sikap dengan presiden, itu tidak. Tapi kan sering atau tidaknya juga kan relatif. Nah, ukurannya apa, tolak ukurnya apa? Kalau kemudian nanti dia mendekati pemilu 2029, kemudian model gaya seperti ini dilanjutkan, itu bisa jadi menimbulkan tensi politik yang renggang antar pemerintahan atau antar partai di dalam koalisi dan juga dengan pimpinan-pimpinan partai. Apalagi di 2029 itu presidensial threshold-nya kan 0%. Sehingga partai pasti akan juga punya kesempatan untuk menyalonkan ketua umum. Dampak terburuknya apa kalau terlalu tadi sering melakukan reshuffle? Kalau dari pengalaman yang selama ini, saya kira beberapa model bisa diadopsi ya, bahwa pertemuan dengan partai, ya, kemudian pola hubungan dengan koalisi itu akan menentukan tensi politik koalisi itu semakin terjaga atau tidak. Nah, jadi bagaimana untuk mendudukan keseimbangan antara hak prerogatif presiden, tapi juga menjaga soliditas di kabinet dengan partai politik, tidak lupa juga dengan kinerja menterinya harus jelas tolak ukurnya. Ya, memang ini kelemahan dan tantangan dari sistem presidensial. Jadi semuanya itu diserahkan kepada gaya kepemimpinan presiden. Jadi bagaimana membangun check and balances dengan parlemen, kemudian juga mengkombinasikan bahwa sebagian menterinya itu bukan hanya menteri, tapi dia juga ketua umum partai. Nah, ini yang kemudian hubungannya itu betul-betul harus dibuat lebih soft lah. Nah, saya kira Pak Prabowo punya beberapa model strategi. Misalnya kalau dulu Bu Mega kan diplomasi nasi goreng. Ya. Kemudian kalau Pak Jokowi kan sambil makan, ya, makan bersama, kemudian pertemuan. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo ini juga punya model supaya situasi politik kita itu tidak rapuh. Situasi politik tidak boleh rapuh, termasuk juga perbaikan nyata kinerja pemerintah. Ya. Itu yang karena publik. Dampaknya tetap akan ke masyarakat secara luas. Masyarakat harus merasakan dampak baik dari reshuffle ini. Terima kasih Pak Muhammad Nur Hasim, peneliti utama Pusat Riset Politik BRIN, sudah hadir di Rosi. Selamat malam. Selamat malam.